Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bunda Rina. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, agar kita dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar kita saling mengenal dengan benar. Dua, agar kita dapat menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Tiga, agar kita dapat menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai. Sebenarnya keragaman sudah tak asing ya teman-teman bagi kita yang hidup di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kaya akan ragam suku dan budayanya. Salah satu suku yang kita ketahui kan sangat banyak di Indonesia, yaitu ada suku Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Dayak, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga mempunyai beberapa agama yang dianut oleh penduduknya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oh iya, teman-teman, kenapa sih kita diciptakan Allah beragam? Ternyata kita diciptakan Allah beragam untuk kita agar saling mengenal. Seperti lagunya Abang Haji Roma Irama ya teman-teman. Yuk kita nyanyi bersama. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Dari lagu tadi dapat kita ketahui bahwa Indonesia memiliki ragam suku bangsa yang sangat banyak. Hal ini menunjukkan banyak perbedaan yang terjadi. Tapi ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan ini bukan menjadi alasan seseorang untuk saling bermusuhan atau bertengkar. Namun dengan perbedaan ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Hal ini merupakan salah satu ajaran kebaikan dalam agama Islam dan agama selain Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia yang mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia kepada Allah, akhlak mulia kepada sesama manusia, akhlak mulia kepada alam. Kebaikan ini tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja ya teman-teman ya, tapi kebaikan juga dikenal dalam agama-agama lain. Karena semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Dan semua agama mengajarkan tentang sikap saling menghormati dan menghargai. Atau bisa disebut juga sikap toleransi. Hal ini dapat kita wujudkan dengan berbagai macam hal. Contoh, memberikan kebebasan kepada orang lain, mengakui hak setiap individu, menghormati keyakinan orang lain, dan saling mengerti. Tapi sikap toleransi itu juga ada batasannya loh teman-teman, seperti yang ada di surat Al-Kafirun. Apa ya batasan dalam bertoleransi? Salah satunya yaitu kita tidak boleh mengikuti ibadah umat agama lain. Yuk teman-teman, kita baca bersama surat Al-Kafirun dan kita juga simak video tentang toleransi. Rahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma
ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan memberikannya untukmu. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan perempuan cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semuanya, semua kenikmatan dunia yang engkau inginkan akan kami penuhi asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah, manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian, 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi. Mana teman-teman sudah mengerti tentang pembelajaran kita kali ini? Jadi bisa kita simpulkan ya, meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling bertoleransi, saling menghormati dan menghargai tanpa harus mengorbankan keimanan kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.